Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan kedua. Saya menyajikan materi tentang sejarah peradaban Islam. Kalau kemarin kita sudah memahami, sudah mendengar, sudah menyimak secara seksama tentang mengapa seorang mahasiswa harus memahami sejarah peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke tema pertama tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam. Nah, untuk yang pertama, apakah sih yang dimaksud dengan peristiwa penting itu? Gitu. Kalau kawan-kawan mendengar kata penting, pasti itu sesuatu yang bermakna, sesuatu yang tidak terlupakan, sesuatu yang unik, sesuatu yang mungkin tidak pernah terulang untuk kedua kali. Nah, di sini penting dalam sejarah Islam bermakna bahwa peristiwa tersebut merupakan momen waktu yang berpengaruh dalam mengubah realitas sosial masyarakat dan berpotensi menjadi inspirasi bagi perubahan di masa mendatang. Nah, ini yang dimaksud dengan penting. Nanti kita akan simak bersama apa sih contoh-contohnya seperti itu. Penting juga dapat ditafsirkan bahwa peristiwa tersebut dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang sehingga menginspirasi banyak hal. Maka kalau kita belajar sejarah Islam, kita tidak boleh kemudian memahami sejarah peradaban Islam, memahami sejarah Islam itu hanya secara tekstual, hanya mengikuti rentetan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masa lalu saja gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena misalnya gitu ya, pada masa Nabi sejarah sering dinarasikan didominasi oleh sejarah militer, sejarah perang. Jadi biasanya dari kecil pada saat kita PAUD, pada saat kita berada di TK itu seringkali kemudian diceritakan tentang bagaimana sejarah perang itu sangat dominan. Kita diceritakan bagaimana cerita perangnya Nabi di Khandaq, di Khaybar, kemudian perang Badar dan lain sebagainya seperti itu gitu ya. Nah, ini kemudian membuat kita terkonstruksi gitu ya, terkonstruksi untuk melihat lebih banyak sisi-sisi peperangan Nabi. Padahal gitu ya, ada sejarah yang penting yang bersifat romantis. Dan itu biasanya ya kita temui dalam lagu dan sebagainya. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana sih kemudian proses romantisme awal Khadijah gitu ya, ketika ini melamar Nabi Muhammad. Tidak pernah diajarkan sejarah-sejarah yang seperti itu. Makanya kemudian kita coba lihat di sini gitu ya. Sebetulnya peristiwa penting ini bagaimana kita lihat gitu ya. Peristiwa masa lalu yang penting kita lihat dari berbagai sudut pandang, tidak hanya melihat dari mono sudut pandang atau satu sudut pandang saja. Oke, untuk yang pertama, ini pertama adalah peristiwa hijrah. Kenapa ini penting gitu ya? Karena selama ini istilah ini hijrah gitu ya, hijrah itu digunakan, istilah ini digunakan untuk merujuk pada sebuah transformasi psikologis, sebuah born again Islam gitu ya, sebuah kelahiran Muslim kembali dari seseorang Muslim yang istilahnya Muslim KTP menjadi Muslim yang dia suka ngaji, suka pengajian, dan kemudian bagaimana seseorang ini jadi rajin beribadah. Nah, di masa lalu, hijrah ini saya anggap sebagai peristiwa yang penting. Kenapa penting? Karena pertama gitu ya, hijrah merupakan sebuah preseden, sebuah teladan migrasi pertama kaum muslim keluar daerah dari daerah asalnya. Kita tahu bagaimana peristiwa hijrah itu sebelumnya Nabi pernah uji coba untuk hijrah ke Taif. Lalu kemudian ditolak oleh masyarakat Taif. Lalu kemudian Nabi beserta sahabat hijrah ke Madinah, ke Yasrib, seperti itu gitu ya. Nah,
peristiwa ini menurut saya merupakan inspirasi para sahabat untuk hijrah, untuk berdakwah keluar Madinah dan Mekah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kita lihat bagaimana misalnya kuburan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya, itu di Cina. Padahal kita tahu jarak antara Madinah ke Cina itu berapa kilometer. Dan pada zaman dahulu, silahkan dibayangkan, belum ada pesawat terbang. Berapa lama, berapa bulan gitu ya, sahabat ini menunggangi kuda untuk sampai ke daratan Cina. Lalu kemudian kedua, hijrah menyaratkan strategi dan perencanaan yang terukur. Jadi ketika kita memahami sejarah peradaban Islam gitu ya, dengan peristiwa hijrah ini sebetulnya bisa kita gunakan hikmahnya untuk mempersiapkan gitu ya, kegiatan-kegiatan kalau kita mau berwirausaha. Jadi hijrah bukan kemudian Nabi langsung ke Madinah dengan Abu Bakar, enggak. Tapi sebelum hijrah dilakukan ke Yasrib seperti itu gitu ya, sudah ada 2 kloter sahabat yang dia ditugaskan untuk hijrah duluan ke Yasrib. Itulah kenapa kemudian ada Bai'ah Aqobah pertama, ada Bai'ah Aqobah kedua, dan kemudian di situ diutus orang-orang yang dari Mekah untuk kemudian mengamati dan kemudian melihat situasi di Madinah, lalu kemudian bermukim di sana terlebih dahulu, dan di sini direncanakan kapan Nabi itu ke sana dan sebagainya, seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga, hijrah mengajari kita mau bekerja dalam tim, berani mengambil risiko dan percaya diri. Maksudnya apa di sini? Kalau kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW itu pergi ke Madinah gitu ya, itu kita akan mengalami sebuah peristiwa yang sangat menegangkan gitu ya. Bagaimana rumah beliau itu dikepung oleh orang-orang yang tidak suka dengan beliau, lalu kemudian bagaimana dia pergi dengan Abu Bakar ketakutan dan sebagainya seperti itu gitu ya. Nah di sini ada satu ayat Al-Quran yang saya kira kawan-kawan paham semua gitu ya, hafal semua bagaimana Nabi ketika di Gua Hira gitu ya, itu memotivasi Abu Bakar agar berani. Di sini ada satu ayat, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi jangan takut gitu ya, jangan takut. La tahzan ini saya kira merupakan sebuah etos bagaimana seorang muslim itu harus mampu dan mau lalu berani mengambil resiko dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Jadi sebagai seorang muslim dia harus memahami bagaimana kemudian mengambil resiko itu ya bagian dari seorang muslim gitu ya. Nah ini dari peristiwa hijrah. Kalian kan bisa membaca, saya kira bagus sekali buku dari Prof. Quraish Shihab tentang sirah Nabi Muhammad SAW yang saya tampilkan di samping ini. Ini saya kira merupakan salah satu buku yang otoritatif bagaimana memahami sejarah peradaban Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini. Nah yang kedua yang ingin saya highlight, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah Piagam Madinah. Kenapa Piagam Madinah ini penting? Seringkali kita mendengar konsep umat, kita mendengar kata umat, frase umat itu hanya merujuk pada umat muslim. Nah ini saya kira harus diluruskan gitu ya. Kalau kawan-kawan membaca isi Piagam Madinah, di situ jelas tertulis umat ini merujuk pada pertama kaum muhajirin, umat Islam yang dia berasal dari Mekah, lalu kemudian kaum Ansor, orang masyarakat lokal yang dia berada di Madinah. Nah, yang kedua, yang ini saya kira perlu ditekankan adalah umat juga merujuk pada semua kaum, semua pemeluk agama di luar umat Islam yang berada di Madinah
dan menyetujui Piagam Madinah. Siapa itu? Kaum Yahudi. Pada saat itu, pada saat Piagam Madinah ditandatangani, ada 3 bani Yahudi yang ikut menandatangani dan kemudian juga dia masuk dalam golongan umat ini gitu ya. Kalau kita lihat Piagam Madinah ini merupakan sebuah undang-undang gitu ya, undang-undang bagaimana hidup bersama dalam sebuah kawasan dan membentuk apa yang dinamakan citizenship. Citizenship ini adalah kewarganegaraan, menjadi warga negara yang taat pada undang-undang. Entah itu sebagai seorang muslim, entah itu sebagai orang musyrik, atau entah itu sebagai seorang Yahudi. Nah, umat merujuk pada semua kaum ini. Nah, ini penting saya kira, karena apa? Karena sekarang ini gitu ya, sekarang ini kita harus lihat bagaimana di Indonesia kita ini juga bagian dari umat. Karena kita tunduk pada undang-undang yang satu, tunduk pada Pancasila yang satu, tunduk pada aturan yang satu. Sehingga apa? Warga negara misalnya kaum umat Kristen, umat Katolik, Buddha, Hindu, penghayat kepercayaan, dia juga bagian dari umat. Jadi jangan kemudian kawan-kawan pikir kalau umat ini hanya merujuk pada umat Islam saja. Nah, keterangan buku itu sebetulnya lebih lanjut bisa dilihat dari Firas Al-Khatib. Ini merupakan terjemahan buku sejarah Islam yang hilang yang sekarang sudah sudah sampai pada cetakan yang kedua seperti itu gitu ya. Di sini diterangkan bagaimana banyak sebetulnya sejarah Islam itu yang hilang dan kemudian terdistorsi. Terdistorsi maksudnya kemudian digunakan untuk agenda-agenda politik tertentu. Ini tentu nggak baik gitu ya bagi kita, karena sekali lagi sesuai dengan pertemuan di awal kita melihat kalau seorang muslim mengaku dia adalah berperadaban, maka dia harus bisa menyebarkan adab, etika keseharian umat Islam ke dalam lingkungan sekitar. Salah satunya adalah etika hidup bersama sebagai umat. Bagaimana kemudian dengan kita menjadi umat, kita juga harus menghargai eksistensi keberadaan orang Kristen, keberadaan orang Katolik, Buddha, Hindu, penghayat kepercayaan dan lain sebagainya di Indonesia. Saya kira ini sangat penting sekali bagi kawan-kawan semua untuk memahami bagaimana Piagam Madinah ini ditulis dan apa isi dari Piagam Madinah itu. Nah, yang ketiga saya kira yang ini relevan dengan situasi sekarang adalah masuk Islamnya Bilal. Mungkin kawan-kawan sudah tidak asing lagi dengan kata Bilal, dan saya yakin gitu ya, cerita-cerita tentang Bilal, perjuangan, kepahlawanan gitu ya, betapa heroismenya Bilal gitu ya, itu terekam di ingatan kawan-kawan semua sejak kecil. Nah, kalau kawan-kawan ingin merecall, memanggil kembali ingatan tentang Bilal, kawan-kawan bisa lihat ini film tentang Bilal, ini film animasi yang saya suka tentang A New Breed of Hero gitu ya. Bagaimana Bilal ini dari kecilnya lalu kemudian besar menjadi budak dan merdeka dan kemudian menjadi Bilalnya, muazzinnya Rasulullah gitu ya. Itu difilmkan dalam film ini. Nah, silahkan nanti dilihat film ini bagaimana bisa menginspirasi Anda gitu ya. Tapi dalam kesempatan kali ini saya kira peristiwa Bilal memeluk Islam ini ada beberapa implikasi serius gitu ya. Yang pertama adalah Islam ini sebetulnya agama ramah kemanusiaan. Dengan kasus Bilal ini gitu ya, Islam, Nabi Muhammad, para sahabat tidak memandang ras tertentu. Entah dia yang kulitnya hitam, entah dia yang kulitnya putih, entah dia yang kulitnya sawo matang, itu memiliki derajat yang sama di dalam Islam. Bilal ini merupakan seorang budak dari Ethiopia gitu ya, yang kulitnya hitam legam. Kawan-kawan silakan lihat kalau punya teman dari Afrika gitu ya, itu memang kulitnya hitam legam gitu ya, seperti arang gitu ya. Tapi Islam tidak melihat kulit itu gitu. Tidak melihat kulit itu. Tidak melihat bahwasanya supremasi kulit putih
itu lebih mulia daripada supremasi kulit hitam. Itulah kenapa gitu ya, kenapa di dalam peristiwa Bilal masuk Islam itu merupakan momen penting pembuktian kalau bagaimana kemudian Islam ini agama ramah kemanusiaan. Nah, yang kedua, Islam juga tidak melihat strata kelas. Tidak ada kelas yang rendah, tidak ada kelas menengah, atau tidak ada kelas yang tinggi. Tidak ada kelas yang kaya, tidak ada kelas yang miskin. Budak yang dimerdekakan dapat menjadi sahabat Nabi. Dan saya kira banyak budak-budak yang ketika dimerdekakan kemudian menjadi sahabat Nabi. Nah, selanjutnya adalah Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini merupakan sebuah perpustakaan yang besar yang semua intelektual silahkan hadir di situ. Untuk apa? Untuk mengembangkan keilmuan Islam. Di dalam Baitul Hikmah ini gitu ya. Ini Baitul Hikmah ini didirikan pada saat Khalifah Harun al-Rasyid gitu ya, atau sebelumnya seperti itu gitu ya. Dan di sini saya kira banyak sekali inovasi yang hadir, antara lain adalah astronomi, ada kedokteran gitu ya, ada keilmuan lainnya seperti itu. Di situ banyak sekali inovasi-inovasi keilmuan yang hadir, yang lahir, dan juga yang terpenting adalah hadirnya penterjemahan. Jadi kitab-kitab dari luar Islam itu mulai diterjemahkan dan kemudian mewarnai hazanah keilmuan Islam. Itulah kemudian pada saat The Baitul Hikmah ini hadir, muncul keilmuan-keilmuan baru. Sifat keilmuan saat itu sangat integratif. Integratif maksudnya apa? Banyak sekali keilmuan-keilmuan di luar Islam masuk di dalam Islam, lalu kemudian menjadi sebuah keilmuan yang itu multidisiplin. Banyak disiplin digabung menjadi satu, dilihat menjadi satu, lalu kemudian bisa digunakan sebagai sebuah solusi permasalahan umat, seperti itu. Nah, selanjutnya dari situlah hadirnya intelektualisme Islam. Jadi Muslim pada saat itu disegani, inovasinya juga diterjemahkan, dan menjadi salah satu penopang atau kontributor dari peradaban Barat. Makanya di sini gitu ya, sebagai seorang Islam, selain berperadaban, kita juga harus menjadi Muslim yang intelektual, yang dia akan mengedepankan otak daripada otot. Seorang intelektual itu juga harus integratif. Integratif dalam arti meskipun dia mahasiswa ekonomi, tapi juga mempelajari keilmuan-keilmuan yang lain. Jangan hanya kemudian fokus pada ilmu ekonomi saja. Nah, misalnya di sini ada Muslim, salah satu contoh misalnya Ibnu Sina. Bagaimana Ibnu Sina ini dikenal oleh masyarakat Barat sebagai bapak kedokteran yang bukunya gitu ya, Qanun fit Tibb 3 jilid gitu ya. Itu menjadi salah satu cikal bakal kedokteran internasional. Dan sumpahnya itu masih dipakai sampai sekarang oleh sumpah para dokter. Nah, ini itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi 3 peristiwa penting ini saya kira hanya sebagai teladan bagaimana kawan-kawan mahasiswa ini melihat gitu ya, peristiwa-peristiwa penting apa yang bisa menginspirasi dunia. Makanya kemudian di sini saya ingin gitu ya kawan-kawan melihat sebetulnya kalau Anda melihat sejarah Islam selama ini, peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, apa sih yang kemudian menurut Anda penting gitu ya? Nah, silahkan refleksikan di rumah. Saya kira cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.